layak menjadi Bupati Temanggung periode 2013 sampai 2018, dikarenakan sebelumnya juga sudah mempunyai ini ya Mbak, pengalaman mendampingi Bapak Hasyim selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati 2018. Harapan saya dengan slogan lanjutkan, di mana sebelumnya sudah ada pondasi-pondasi dari Bapak Hasyim dan Bapak Budiarto sendiri untuk periode yang 2008 sampai 2013 dapat dilanjutkan sampai dengan tahun terakhir 2018. Semoga Kabupaten Temanggung bisa lebih maju. Pak Budiarto ini orang yang sudah disiapkan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah selama ini digeluti oleh Pak Hasyim dan Pak Budiarto, dan alhamdulillah pembangunan itu berhasil dari berbagai sisi. Misalnya berhasil dalam masalah meningkatkan indeks prestasi manusia, Human Development Index itu naik, itu Temanggung atas jasa Pak Hasyim dan Pak Budiarto. Plus incumbent, beliau adalah sudah melaksanakan. Jadi Pak Budiarto ini kandidat yang sudah melaksanakan pembangunan bersama-sama Pak Hasyim, sehingga beliau sudah berpengalaman. Yang lain memang secara teori oke, tapi kan untuk aplikasinya Pak Budiarto punya nilai plus. Kita sudah berusaha untuk melakukan pendekatan pada SBY agar PP 109 itu direvisi, tidak menimbulkan efek negatif pada para petani. Alhamdulillah sampai saat ini 5 partai mendukung beliau. Jadi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, Partai PKNU, Partai Hanura, dan partai satu lagi ada Partai Demokrat. 5 partai mendukung. Total dari 5 partai ini DPR-nya ada 21 orang. Kita memperkirakan nanti akan memilih sekitar 45% dari jumlah pemilih, sehingga nanti kita tidak usah sampai ke putaran kedua. Jadi 1 putaran Pak Budi sudah selesai. Untuk proses pertemuan secara kronologis, saya yakin sekali bahwa ini pertemuan kami berdua ini benar-benar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari awal memang saya secara pribadi tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang wakil bupati, hanya karena proses ini sangat panjang. Saya sebagai kader partai, kemudian karena memang partai kita kebetulan PKNU adalah koalisi dengan P3 mengusung Bapak Budiarto, yang waktu itu beliau membutuhkan seorang wakil bupati, dan di dalam draft-draft yang sudah kita sepakati ternyata ada beberapa poin penting yang memang mengharuskan saya untuk maju menjadi wakil bupati. Jadi pertemuan pertama kali itu saya rasa ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain saya hanya direk dawuh para alim ulama, dan sebagai kader partai yang loyal, apapun yang dikehendaki partai akan saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya. Memang secara chemistry saya dengan beliau tidak kenal lama, tetapi dalam pertemuan yang menurut saya tadi katakan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau cukup sosok seorang pejabat, sosok seorang yang memiliki profil yang sangat bagus sekali. Saya percaya dengan Pak Hasyim. Pak Hasyim memilih beliau pada waktu itu karena memang beliau punya kompetensi yang tinggi, kapasitas, kapabilitas yang jelas, dan ini yang membuat saya tertarik dengan beliau. Selain program-program beliau yang bagus, saya yakin karakter atau pribadi beliau sangat-sangat mulia dan sangat-sangat santun. Itu sudah saya buktikan selama saya dekat dengan beliau. Jadi saya tahunya sepanjang pada saat itu kami mengenal itu waktu kami sama-sama kuliah, ya. Jadi kalau pada saat kecilnya kita nggak tahu ya kalau kecilnya, kenalnya waktu sama-sama kuliah. Tapi saya kira melihat dengan dengan yang dia lakukan dalam hal kami saat kami berpacaran dalam taraf-taraf yang wajar-wajar gitu. Biasa yang namanya pacaran itu kan mengenal masing-masing dulu, tapi kita sudah pacaran itu sudah kita masuk semester 4 ya, jadi kita sudah
saling mensupport, karena kegiatan perkuliahan itu kan ya tidak lepas harus kita ada support ya Pak. Kenal awal itu kepribadiannya sangat bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dan profesional. Dari awal kami sejak pacaran sampai dengan sedetik itu pun kami nggak pernah yang namanya segala sesuatu selalu dibicarakan dan selalu musyawarah, ya. Harapan kami sebagai istri yang jelas, kami pun sebagai istri tetap akan sinergi dengan programnya nanti kalau seandainya Allah memberikan ridho, mempercayakan kepada Pak Budiarto kami sebagai istri, ini akan kami sinergi dengan program Bapak. Saya aktivitas selama ini sebagai wakil bupati Temanggung, ya, dan sesudahnya sudah barang tentu sampai dengan tanggal 28 Juli masa akhir jabatan saya dengan Pak Bupati, saya masih menjabat wakil bupati. Alhamdulillah, sebelum saya memutuskan untuk maju mencalonkan sebagai calon bupati, saya sudah bertemu silaturahmi dengan keluarga. Alhamdulillah, semua keluarga mendukung dan mendoakan saya. Mudah-mudahan bisa sukses. Ingin memberikan satu kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih sejahtera kembali. Karena posisi saya sekarang sebagai bupati dan kebetulan Pak Bupati saya, Pak Hasim Afandi, tidak maju lagi. Beliau mendorong, mensupport saya untuk bisa melanjutkan agar program yang selama ini sudah kami berdua jalankan bisa berkelanjutan lagi. Dan mudah-mudahan masyarakat lebih meningkat kesejahteraannya. Ya, alasan saya yang pertama adalah feeling, intuisi. Ya, memang itu tidak bisa dianalisis. Tetapi sebelum itu juga saya sudah melihat beberapa calon wakil bupati, walaupun banyak yang ingin untuk berdampingan dengan saya, tetapi saya tidak hanya karena keinginan pribadi, tapi para sesepuh bini sepuh saya, ya seperti Mbak Nasoha, Pak Hasim Afandi sendiri dan Mbak Kuliah sendiri memberikan satu gambaran A, B, C, D, termasuk Mas Dedi. Terakhir adalah saya memilih Mas Dedi sebagai calon wakil bupati saya. Mudah-mudahan ini cocok dan memberikan berkah kepada saya dan semuanya. Saya SD, SMP, pernah di Kudus, pernah di Semarang, pernah di Medan, dan pernah di Jakarta. Karena bapak saya kandung adalah seorang dulu wamil wajib militer yang dipekerjakan, ditugaskan di badan usaha milik negara, di kontraktor, sehingga beliau ke beberapa daerah. Saya SD, SMP di beberapa kota, SMA sampai perguruan tinggi. Saya SMA 1-2 di Semarang, kemudian perguruan tinggi di Universitas Diponegoro Semarang. S1 saya. S2 saya juga melanjutkan S2 di Universitas Diponegoro Semarang. Masyarakat Temanggung kan kebanyakan adalah petani ya Pak. Apa visi atau pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat Temanggung saat ini? Di Temanggung itu 70% masyarakatnya mata pencahariannya di bidang pertanian. Ya, dari 70% itu 59-60% adalah di pertembakuan. Oleh karena itu saya akan fokus pada tetap bidang pertanian seperti yang pernah saya jalani dengan Pak Hasim Afandi. Jadi bidang pertanian akan kami tingkatkan, akan kami berikan satu alokasi dana yang cukup besar. Sehingga pertanian, sektor ekonomi di pedesaan nanti akan tumbuh dan berkembang. Sehingga mudah-mudahan dengan hal ini masyarakat bisa, khususnya petani, bisa meningkat kesejahteraannya. Masuk juga perbaikan pengaspalan jalan-jalan antar desa. Yang saya programkan adalah cor beton, sehingga nanti jalan antar desa sudah mulus, sehingga para petani panen raya, sehingga transportasi akan lebih murah, sehingga dengan demikian
para petani akan menghemat pengeluarannya. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh masyarakat. Saya bermimpi agar Temanggung masyarakatnya selalu tersenyum. Jadi masyarakat Kabupaten Temanggung yang gemah ripah Lok Cinawi, enak dihuni, nyaman untuk mencari rezeki. Masyarakatnya harmonis, bisa saling mengerti, punya etika dan santun terhadap sesamanya. Sehingga mudah-mudahan Temanggung akan maju tetapi agamis. Itu harapan dan impian saya. Sosok yang masih sangat muda, beliau masih umur 37 tahun. Hari ini duduk sebagai Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebab itu dengan semangat yang muda, mempunyai harapan untuk membangun masyarakat Temanggung maju lebih cepat dan sejahtera bersama. Dan juga Pak Handoyo, sosoknya seorang kepala desa dan juga ketua paguyuban kepala desa se-Kabupaten Temanggung, sangat ngerti dan paham tentang persoalan yang ada di pedesaan. Di sini kami terus melaju, Fuad Handoyo selalu bersamamu. Nomor 2 adalah pilihanku untuk Temanggung yang lebih maju. Maju lebih cepat bersama Fuad Handoyo. Alasan kita memilih Pak Fuad Hidayat sebagai calon Bupati Temanggung dan Pak Handoyo sebagai calon wakil Bupati Temanggung karena pertama Pak Fuad adalah orang muda ya, tokoh muda yang harapan kita membawa perubahan bagi kemajuan Temanggung yang lebih baik. Yang kedua, secara kapasitas beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi hukum dan pemerintahan. Jadi kita percaya sepenuhnya Pak Fuad bisa membawa perubahan di Temanggung ini menjadi lebih baik. Yang ketiga, latar belakang beliau adalah dari keluarga Nahdliyin yang notabene adalah bisa membawa Temanggung untuk lebih religius. Dari tim menawarkan solusi untuk penyelesaian permasalahan tembakau adalah dengan mencabut PP 109. Kita dorong Pak Fuad setelah menjadi bupati mengusulkan kepada Presiden dengan membentuk forum bupati penghasil tembakau di Jawa Tengah maupun di Indonesia untuk bersama-sama mendorong Presiden mencabut PP 109 tentang pertembakuan tersebut. Samping itu kita terus menggalakkan atau mensosialisasikan tentang pemberdayaan petani, khususnya petani tembakau. Ada berapa partai yang mendukung Pak Fuad dan Pak Handoyo untuk mencalonkan diri sebagai Bupati dan calon Bupati Temanggung tahun 2013 ini? Ada 2 partai, yaitu PKB 6 kursi dan Gerindra 3 kursi. Perkiraan Bapak berapa ribu orang yang akan memilih pasangan Pak Fuad dan Pak Handoyo nanti? Kita targetkan 210.000 yang akan memilih Pak Fuad 26 Mei 2013 ini. Pertanyaan terakhir, Bapak dan teman-teman optimis Pak untuk memenangkan pemilu Bupati tahun ini? Kita sangat optimis dengan berbagai elemen yang ada, baik partai, relawan, jaringan keluarga, dan simpatisan semuanya bisa memenangkan pilkada ini. Bapak ini kan tercatat sebagai lurah. Apa pengalaman Bapak yang bermanfaat untuk warga Temanggung kalau terpilih nanti? Kalau manfaatnya sangat banyak sekali karena bahwa kepala desa itu sudah biasa istilahnya yang mengabdi kepada masyarakat. Jadi atas dasar pengalaman-pengalaman kurang lebih 2 periode ini nanti bisa diterapkan di tingkat kabupaten, skup kabupaten. Menurut Bapak kepribadian Pak Fuad itu bagaimana? Kalau menurut saya dia adalah sangat baik, sangat pengertian dan selalu mau menerima apa yang menjadi istilahnya ya saran-saran dari yang lebih tua.
Umur Pak Fuad kan lebih muda dari Bapak sendiri. Kok mau sih Pak jadi wakilnya Pak Fuad? Apa enggak kebalik itu Pak? Saya kira tidak, karena bahwa umur juga tidak sangat berpengaruh terhadap pencalonan. Ingat kerajaan Majapahit itu bahwa patihnya adalah lebih tua daripada rajanya. Apa fokus perhatian Bapak nanti ketika Bapak terpilih menjadi wakil bupati? Ya, kami akan lebih fokus memperhatikan masalah desa itu dari kepala desa perangkat sampai dengan ke masyarakatnya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Temanggung yang notabene 70% berdomisili di pedesaan itu sangat-sangat menjadi perhatian. Kita semua seluruh keluarga mensupport pencalonan Pak Fuad. Kita juga berusaha mendoakan, mensupport dia sampai pas waktu pencoblosannya. Kita support beliau. Pak Fuad itu santun, baik, sopan, cerdas, suka bantu orang. Makanan Kesukaannya makannya sayur-sayuran ya, sayur, terutama makanan khas Kerawitan ya, misalnya oblok-oblok atau ayam opor ayam. Waktu luangnya itu biasanya Mas Fuad itu sukanya main PS di rumah sama teman-temannya biasanya. Nah, tempat yang paling disukai Pak Fuad itu di mana? Sukanya di rumah. Di rumah. Lebih suka main di rumah, suka main PS, pokoknya tempat yang disukai di rumahnya. Saya sehari-hari profesi saya itu satu petani. Saya punya ya sedikit sawah di Kerawitan, kampung halaman saya. Kemudian saya juga menjadi guru madrasah diniyah di Kerawitan. Saya juga diberi amanah oleh masyarakat Jawa Tengah menjadi Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Komisi A membidangi hukum dan pemerintahan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan keluarga Bapak tentang pencalonan dari Bapak sebagai Bupati Temanggung? Positif, dalam arti tidak ada masalah, karena sejak awal memang keluarga mendorong. Saya punya tenaga, pikiran, dan semua yang saya punya itu untuk perjuangan terhadap masyarakat. Jadi sama sekali tidak ada masalah. Keluarga mensupport semua apa yang menjadi kehendak kita bersama ini. Motif utama menjadi bupati itu apa? Perjuangan bahwa saya ingin mengabdi pada masyarakat Temanggung. Saya selama ini hampir 5 tahun menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ketua Komisi A. Nah, dengan jaringan saya, dengan kemampuan saya ingin lebih mengabdikan diri lagi kepada masyarakat Temanggung. Alasan kenapa Bapak memilih Pak Andoyo untuk menjadi calon wakil bupati itu apa, Pak? Satu, secara personal Pak Andoyo ini orangnya sangat bersahaja, sangat sederhana. Kemudian secara visioner, saya secara pribadi ingin ada percepatan pembangunan masyarakat desa. Dengan memilih Pak Andoyo yang memiliki latar belakang Ketua Paguyuban Kepala Desa Setemanggung, saya yakin apa yang menjadi visi cita-cita kami ini akan mendapatkan support dari Pak Andoyo. Bapak pernah belajar di mana saja dan coba ceritakan kepada kami, Pak. Sejarah atau riwayat pendidikan TK di Kerawitan, kampung halaman, kemudian SD juga di Kerawitan, SMP saya di SMP Ngatirjo, kemudian SMA saya SMA 2 Temanggung, kemudian S1 saya di jurusan Administrasi Negara FISIP Undip, S2 saya mengambil di Magister Administrasi Publik FISIP Undip, kemudian hari ini saya sedang mengambil gelar doktor juga untuk konsentrasi kebijakan publik juga di Universitas Diponegoro Semarang. Nah, Bapak ini kan calon termuda di antara calon bupati lainnya. Apa enggak minder? Insya Allah enggak, karena sebetulnya kalau sudah berjuang
itu tidak dibatasi tua, muda, laki-laki, perempuan, semua punya hak yang sama, semua punya kesempatan yang sama, selama itu masih di bawah tidak melanggar undang-undang. Umur saya 37 tahun, saya bahkan merasa sangat bersemangat dalam usia yang semuda ini. Saya diberi kesempatan untuk mengabdikan tenaga, pikiran, dan semua yang saya miliki untuk masyarakat Temanggung yang saya cintai. Slogan Bapak itu maju lebih cepat, itu maksudnya apa Pak? Maju lebih cepat artinya Temanggung ini harus dibangun, ekonominya harus maju lebih cepat. Artinya sekarang era globalisasi, ya bagaimana kemudian pemerintah daerah ini bisa memfasilitasi pembangunan secara lebih cepat, terutama bagaimana kemudian daerah-daerah tertinggal ini bisa kemudian ada akselerasi percepatan pembangunan. Kemudian daerah perkotaan ini nanti bisa menjadi daya ungkit bagi percepatan pertumbuhan daerah-daerah di sekitarnya. Kebanggaan atau petani-petani tembakau yang berada di lereng Sindoro, Sembing, dan Rau pada umumnya dan pada khususnya pada petani-petani tembakau yang berada di bawah juga sudah terrealisasi. Apapun partainya, Bambang Irawan pilihannya. Inilah yang kami tunggu-tunggu ketika beliau besok tanggal 26 Mei tahun 2013 ini terpilih, dan kami yakin Pak Bambang akan terpilih. Untuk keterpilihan ini luar biasa. Kemudian melihat kondisi politik yang ada di Temanggung ini juga elektabilitas beliau nomor 1 kami yakin, ya, rating beliau nomor 1 kami yakin. Kami ingin perubahan yang luar biasa di Temanggung. Pandangan keluarga menurut kami sangat mendukung apa yang beliau perjuangkan, apa yang beliau harapkan, dan apa yang menjadi cita-cita selama ini beliau. Ya, kami sangat senang dan bahagia beliau mau maju kembali mencalonkan diri menjadi bupati untuk yang kesekian kali. Kepribadian Bapak menurut saya, beliau adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Dia tidak hanya sebagai seorang ayah, tapi beliau juga sebagai sahabat saya, teman saya, selalu bercerita apa yang menjadi problema atau suatu hal. Kadang kita kan sebagai anak dan orang tua kadang tidak baik, tapi dengan beliau saya sangat terbuka, sampai masalah perempuan atau pacar pun saya cerita. Apa makanan kesukaan Bapak? Makanan kesukaan Bapak banyak, dari buntil, nasi jagung, sambal, dia suka masak, dia hobi masak juga. Pokoknya hal-hal yang lebih tradisional beliau semua. Hobi beliau itu dari dulu, sejak saya kecil adalah pelihara burung darat. Pokoknya hewan, ya terutama seperti kijang itu. Suka ngelepei doro, lowongan, adu pitik dulu, ya kayak gitu-gitu itu. Harapan saya kalau ayah saya terpilih menjadi bupati, ya beliau tetap menjadi seorang ayah, menjadi sahabat saya, dan dia sudah menjadi milik warga Temanggung. Jadi beliau harus mengabdi pada masyarakat Temanggung, terutama masyarakat kecil khususnya. Bapak Bambang itu masa kecilnya sangat bahagia karena Bapak kan berasal dari anak desa, ya. Bapak itu aslinya dari Petarangan. Jadi setiap liburan pasti ke tempat mbahnya di Tarangan. Seneng ngangon kambing Bapak. Bapak itu senangnya makanan tradisional, ya. Terutama kalau misalnya Pacitan itu senangnya kimpul pelocot, telo, paling senang. Bapak hobinya ini ya, memelihara hewan. Ya.
banyak ini hewan-hewan. Contohnya hewan apa? Ada burung, ada kijang, ayam. Tempat yang paling disukai Pak Bambang? Bapak tuh seneng ngumpul keluarga ya. Jadi kalau misalnya kita setiap minggu biasanya pergi kemana gitu. Terutama kalau pagi kan kita keluarga suka berenang. Jadi habis berenang nanti kemana gitu jalan-jalan. Jadi adalah sebenarnya waktu itu adalah keputusan dari teman-teman dari Kadang Temanggung Perantauan. Itu menurut saya untuk bisa pulang ke Temanggung. Tujuannya adalah salah satu perantauan ada wakil yang bisa masuk dalam birokrasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita dari Kadang Temanggung Perantauan ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat Temanggung, biar bisa membuat Temanggung lebih baik dari sekarang. Dengan adanya kita sudah pernah merantau, paling tidak kita punya kemampuan untuk bisa membangun Temanggung lebih baik. Kira-kira itu aja. Saya tinggalnya di Jakarta, jadi memang usaha saya juga ada di Jakarta. Tapi saya sudah, seandainya saya terpilih menjadi wakil bupati, tentunya saya harus mau tinggal di Temanggung. Karena itu memang cita-cita saya memang kalau pensiun dulunya sebelum ada calon ini saya juga ingin pulang kembali ke Temanggung. Jadi memang itu sudah cita-cita saya ingin pulang ke Temanggung, ingin memberikan sesuatu untuk Temanggung. Menurut Bapak sendiri, Pak Bambang itu pribadi seperti apa, Pak? Terima kasih. Untuk pribadi dari Pak Bambang Soekarno yang saya ketahui, beliau orangnya adalah sangat sederhana, sangat santun yang saya ketahui, di mana saya akan mengetahui kepribadian beliau. Dan yang selanjutnya adalah beliau sangat taat terhadap peraturan. Itu yang saya tahu. Ya. Saya sebelumnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Temanggung dan juga Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia atau AKASI selama 3 periode. Saya kira waktu yang cukup lama saya kira apapun hasilnya yang kebijakan saya ambil, saya kira cukup banyak baik di tingkat Temanggung maupun di tingkat pusat. Jadi selama itu lalu saya juga sebagai Ketua Pengcap PSSI dan juga Ketua Persidema dari 99 sampai 2013 yang hasilnya saya kira sudah cukup jelas, sudah masuk ke divisi utama Persidema. Saya ingin Temanggung ada kebanggaan untuk olahraga. Saya kira istri dan anak saya selalu mendukung apa yang saya cita-citakan, saya inginkan. Dan tidak hanya mendukung, juga memberikan doa. Tujuan saya ingin membangun Temanggung untuk kepentingan masyarakat Temanggung, untuk lebih sejahtera dengan program-program yang akan saya laksanakan nanti setelah saya terpilih sebagai Bupati Temanggung. Motif utama menjadi bupati? Saya kira motif pertama adalah selama 13 tahun sebagai Ketua DPRD, tentu kebijakan beda. Maka kalau saya jadi Bupati Temanggung, yang pertama adalah saya ingin begitu terpilih sebagai Bupati, insya Allah saya yang pertama akan menghapus pasal 113 Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 yang menyebut zat adiktif meliputi tembakau atau produk yang mengandung tembakau, cair padat yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan ini menjadi payung hukum dari PP 109 tahun 2012 yang ini merugikan petani tembakau. Dan saya akan begitu terpilih, saya akan mengirim surat ke Presiden Republik Indonesia agar Bapak Presiden bersama DPR RI membentuk pansus gabungan untuk mencabut pasal 113 Undang-Undang Kesehatan. Kenapa Bapak memilih Pak Irawan untuk menjadi calon wakil bupati? Pak Irawan, saya kira sosok yang cukup kredibel. Yang pertama, beliau lulusan UGM, Universitas Gadjah Mada. Dia bekerja di perusahaan Jepang, saya kira manajemennya juga cukup bagus. Saya lihat
Pak Irawan dan Bu Irawan santun. Keluarganya juga utuh, bagus. Karena seorang pemimpin itu kalau mau memimpin harus rumah tangga baik. Ya, jadi rapot sebagai kepala rumah tangga. Pak itu ya, kompakan, kerukunan, kebahagiaan di keluarga itu penting. Sebelum memimpin suatu lembaga yang lebih besar. Bapak pernah belajar di mana saja dan coba ceritakan kepada kami, Pak. Saya, riwayat hidup saya SD di SD 2 Negeri Temanggung, SMA Negeri 1 Temanggung, SMP 1 Temanggung Negeri, SMA dulu belum negeri, tapi SMA-nya 1 Temanggung. Lalu saya kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah saya lulus kuliah, saya bekerja di kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi. Tapi karena ibu saya yang dari desa Petarangan ini sering gerak-gerak, terus saya memilih tidak menjadi PNS, tapi saya mengabdi pada ibu saya. Apa mimpi Bapak untuk Temanggung? Apa mimpi Bapak untuk Temanggung? Masyarakat sejahtera sama baik. Saya hanya pengen Temanggung itu seperti kota terindah. Misalnya pariwisata, misalnya Sindoro Sumbing itu bagus, perahu. Di sana akan ada, kita buat kereta gantung yang nanti antara Posong dengan Gunung Botorono, lalu sampai ke mana, ke Juranggerawah yang di desa ibu saya Petarangan. Oh, itu indah, nggak ada dua di dunia lain seperti itu keindahan alam dari Sindoro Sumbing. Perahu itu tadi ini kita manfaatkan untuk Temanggung ke depan. Jadi kalau kita lihat di Malaysia misalnya, kita lebih indah. Kenapa kita punya itu nggak dikelola dengan baik? Itu impian saya seperti itu. Seandainya terpilih Bapak Kuswanto, semua visi misinya itu harus dilaksanakan dengan secepatnya agar masyarakat Temanggung tahulah buktinya benar-benar bahwa dia merakyat. Motonya aja, madang warak turu amblek. Seandainya ada timnya lapor, orang ini tidak bisa makan, maka dia biarpun beras dari manapun harus diambil buat jangan sampai masyarakat Temanggung itu tidak bisa makan. Itu yang harapan saya jujur dan merakyat gitu, jujur ya, punya bukan yang macam-macam. Memang merubah Temanggung itu bisa merubah Temanggung sejahtera aman. Yang istilahnya itu turut amret macam warak gitu aja. Insya Allah kalau itu bisa. Pak Kuswanto karena punya prinsip dari masyarakat untuk masyarakat, saya berharap benar-benar menepati janji yang khususnya untuk masyarakat Temanggung biar sejahtera dengan misi tidur nyenyak, orangnya sehat, turu ambrap, padang parek, kan gitu. Pak Kuswanto itu sok mancing gitu, besok seneng itu sana-sana, itu ayo Pak Kuswanto ini sok sering itu sana gitu, terus apa itu sering jalan-jalan, sering sama teman-teman itu besok cengklak-cengklakan itu seneng main setin-setinan itu
Ya itu ngajinya ya bagus, alhamdulillah, ya mabiar sekali gitu. Kecilnya itu memang dia itu sukanya jadi pemimpin, mulai kecil sampai di TK pun pemimpin, kalau nggak jadi pemimpin nggak mau gitu. Jadi dia itu kalau suruh gurunya, TK-nya itu suruhnya apa kita nggak mau, harus jadi pemimpin, pulang harus menyiapkan anak sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, dia seperti itu, nakalnya seperti itu, harus minta jadi orang muka. Kalau di rumah pun gitu, harus menang. Kalau bicara, kalau kakak-kakaknya harus menang, sama adanya harus menang. Begitu. Oh, kalau keberadaan dia itu baik. Sejak kecil memang dia baik. Sudah kalau punya makanan yang dikasihkan teman-teman gitu. Jadi sebenarnya dia itu memberi kepada teman-teman. Sampai sekarang pun dia sebenarnya sosok mulai jadi militer itu pertama pulang gak mendapat gaji pertama. Itu tidak dikasihkan saya, diberikan fakir miskin, diberikan yatim piatu. Oh, makanannya itu apa aja dia makan. Dia tahu enggak ada yang semua suka. Ya, hobinya itu lari. Hobinya lari. Makanya kayak di kamarnya ibunya. Kalau gitu harus sama ibunya. Sudah tua itu masih kepengen tidur sama ibunya. Bapak sendiri optimis Pak untuk memenangkan pemilu bupati tahun ini. Seberapa optimis dan berikan alasannya? Oh, saya optimis karena dia karena alasan saya, dia punya istilahnya nasab dari silsilahnya dia itu dari Majapahit ada. Kalau dia sampai jadi bupati, harus jadi bupati yang baik. Harus yang bisa bermasalah, tidak cari bondo. Nah, dia sendiri kalau jadi bupati sudah bilang sama bapaknya, Pak, saya kalau jadi bupati tidak akan menerima gaji Pak, gaji saya berikan pada SD. Dia masukkannya karena dia itu 4 tahun yang sekian ini langsung beli beras itu 13 ton untuk diberikan fakir miskin. Tiap 10 kabupaten, tiap 1 kecamatan, 1 desa, 2 desa. Pernah gitu. Sekarang ini mulai 2009 ini dia menyantuni yatim piatu. Jadi kira-kira sudah ada ribuan yatim piatu yang disantuni oleh anak saya. Yang diberikan wewenang untuk menyantuni yatim itu Usaidah Ngadirjo, Mbak. Dia juga kirim uang, dia suruh memberikan yatim piatu. Tapi belum ada konten mau jadi bupati yang seperti begitu. Aktivitas Bapak selama ini sebelum dan sesudah mencalonkan bupati menjadi bupati apa Pak? Dulu tentara, pengusaha, sekarang menyalon bupati. Dari Sabang sampai Merauke. Karena tugasnya di tengah laut. Tengah laut, operasi-operasi termasuk waktu evakuasi terakhir pengungsi Timur-Timur. Nah itu tahun 97-98. Terakhir bendera turun terakhir pada hari Teluk Tumini. Itu yang paling aneh. Terus pembawaan mayat paling banyak itu di Ambon, waktu kerusuhan Ambon. Terus di Aceh, itu komplit maunya, dari Sabang sampai Papua sampai semuanya penangkapan. Ya kalau diceritakan lama sekali. Yang penting join the Navy to see the world. Jika Anda ingin menguasai dunia, bergabunglah dengan Angkatan Laut. Karena apa? Jangan jadi taku kandang katak dalam tempurung, cuma tahunya di sini. Kan tidak tahu kalau ternyata di Papua bagus,
ada emasnya, batu baranya di Kalimantan ini. Orang Temanggung seluruhnya 100% punya mobil truk itu di Merauke. Tidak ada orang miskin, orang keranggan. Wah, semua kaya, tidak ada yang nggak kaya. Padahal di sini nggak punya tanah. Ini Motif utama menjadi bupati. motifnya menjadi bupati adalah yang pertama, besok kalau saya meninggal itu banyak yang melayat, itu motifnya. Nah, kenapa kok seperti itu? Orang yang meninggal kalau banyak yang melayat berarti orang ini bermanfaat. Kalau meninggal kok nggak ada yang melayat, malah banyak yang senang, berarti orang ini banyak merugikan. Kenapa Bapak memilih Pak Tri untuk menjadi calon wakil bupati? Nah, yang pertama, selama beliau menjadi Pangdam, menjadi Utara, beliau itu sangat bagus, track record kredibilitas. Nah, Temanggung itu perlu orang-orang seperti itu. Kalau orang yang pintar, orang yang pengen maju, orang yang baik itu membangun, mesti timbang. Yang kedua, untuk Pak SBY itu adiknya kelasnya Pak Tri, temannya Pak Tri, banyak yang jadi menteri. Nah, untuk bangun Temanggung perlu namanya jaringan. Bukannya cuma harus bisa apa, tapi harus bisanya plus. Pengalaman yang menarik ya Bapak selama belajar. Pengalaman yang menarik, saya tidak pernah jajan. Boleh ditanya tidak jajan, tidak naik angkot, jalan kaki. Kenapa? Karena iya, kalau saya habis lulus SMA saya jadi orang. Iya, kalau saya jadi bisa kuliah. Nah, kalau bapak saya nggak mampu, yuk saya nggak sekolah, saya siap jadi kuli, udah biasa itu susah. Nggak pernah jajan ya itu. Saya, ibu jualan nasi. Uang tinggal ngambil, tapi saya tidak mau. Kenapa? Prinsip ekonomi. Pengeluaran sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Artinya, kalau saya, karena waktu itu naik bis Ramayana, itu 100 perak, kalau naik angkot 150. Tanya namanya supir angkot Keranggan, teman namanya Pak Poni, Pak Rohmat, sampai sekarang masih bindol, masih nyupir. Sampai sekarang tidak pernah saya naik. Padahal mas gratis numpak boten. Kenapa? Saya berangkat, kalau saya di sekolah dapat nilai bagus, berarti saya mau jajan. Kalau tidak, saya tidak jajan. Uangnya saya tabung. Terus, kalau saya untung di sekolah hari itu, ya saya jajan. Kalau saya rugi, tidak ada ilmu baru, kok saya jajan, saya rugi. Masyarakat Temanggung kebanyakan adalah petani. Apa visi atau pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat Temanggung saat ini? Sekarang itu, ya, yang pertama petani itu susah ini dari Tretep. Punya utang 1.200.000. Ini punya utang lagi di bank 10 juta karena bakunya aja. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin? Pemimpin tidak harus bisa memimpin saja, tapi harus bisa melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi. Nah, apa? Saya sudah bertemu dengan kawan saya dari Jepang, Mr. Hirano Hatsuka. Beliau adalah pakar profesor pengusaha bidang pertanian yang mendongkrak Gorontalo menjadi lumbungnya jagung. Ini orang. Sekarang Natuna itu kan daerah yang tidak subur. Sekarang beliaunya di sana. Nanti dia akan datang ke Temanggung. Memang saya minta untuk membuat terobosan-terobosan bagaimana biar petani Temanggung itu sukses. Apa mimpi Bapak untuk Temanggung? Temanggung, visi misi saya kan madang waret Purwamel. Tidak pengen ada masyarakat yang susah.
mimpi saya satu, Temanggung itu seperti tadi yang saya katakan, tegaknya suatu negeri 4 faktor. Biar yang miskin mendoakan, yang kaya itu otomatis Allah akan menurunkan rahmat di negeri itu. Bisa bikin 4 pilar itu mesti adem ayem toto telem kerto rajo kemang bahloji. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi saya wong Jawa lali karo Jawani. Pernah sekarang lihat orang pakai ikat? Kenapa sekarang Bali orang senang di Bali? Karena itu orang Bali itu masih pakai udeng. Betul kan? Budayanya kental sekali. Ya, karena itu. Nah di sini sudah malu wong Jawa kali laro Jawa. Nah, pasar hilang kumandang, kali hilang gedungnya. Nah ini akan saya kembalikan lagi untuk tradisi Jawa. Mimpi saya itu. Anif Bupatine Pak Putih dadi wakile Jolali nomor 5 toplos rae. Pribadian Pak Anif Punto lugu-lugu saja, dan dia pernah mengatakan seperti ini, seperti merek merek sandal Neckerman. Artinya Neckerman itu dia menyimpulkan sepertinya anak yang tidak neko-neko seperti itu. Pribadian Pak Anif itu menurut Bapak seperti apa? Ya dia orangnya simpel, sederhana gitu ya. Jadi ya cenderung low profile gitu. Jadi enak. Ya kami merasa ada chemistry untuk ini pasangan sama dia gitu, karena segala sesuatunya juga selalu kita diskusikan dengan santai, dengan enak gitu kan, termasuk bagaimana Temanggung ke depan itu selalu kita diskusikan. Ya, pertama Anif Punto ini siap untuk maju dan membangun Temanggung. Kemudian yang kedua, Anif Punto mewakili anak muda, orang muda yang sudah berprestasi di lain daerah dalam bidang-bidang tertentu, dan insya Allah dialah yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Hasim. Berapa partai yang mendukung Bapak Anif dan Bapak Budidoyo untuk mencalonkan diri sebagai Bupati dan calon Bupati tahun 2013? Satu partai saja. Satu partai yaitu PAN, karena PAN itu cukup untuk mencalonkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Nah, kita memang koalisinya kemudian koalisi bersama rakyat atau KOBAR, yang sini disingkat KOBAR itu, dengan harapan pertautan antara partai dan rakyat ini menjadi kuat, karena juga memang mengapresiasi kepentingan rakyat.
wakil orang yang akan memilih pasangan Pak Anif dan Pak Budidoyo nanti? Jadi harapan kita itu kalau satu putaran itu 31% dari jumlah penduduk Temanggung. Ya, insya Allah ketika pasangan ini didukung oleh 150.000 pendukung, maka insya Allah menang. Kan gitu. Jadi dalam satu putaran, sehingga kami berharap bahwa insya Allah menang dalam satu putaran. Pertanyaan terakhir, Ya. Bapak dan teman-teman optimis Pak untuk memenangkan pemilu Bupati tahun ini. Seberapa optimis Pak dan berikan alasannya? Ya. Jadi sebagai tim sukses harus optimis. Harus optimis meskipun ini kerja keras. Karena pertama memang calon yang lain itu adalah calon yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Temanggung. Calon yang lain sudah punya jam terbang di masyarakat Temanggung. Nah, calon kita Pak Anif Punto, Pak Budidoyo ini memang kita dalam rangka mengenalkan ke masyarakat, tetapi insya Allah dari kenal itu kemudian memilih. Nah, insya Allah dalam waktu-waktu dekat kita akan menaikkan, mengupgrade kepopuleran, kemudian sampai ke elektabilitas, dan insya Allah nanti dengan program-program yang sudah kita siapkan insya Allah. Makanan Mas Punto itu apa? Tahu, terus apa namanya? Ya goreng-goreng yang kayak keripik telo itu, Mbak. Kalau sayur-sayur gitu suka enggak? Sayur juga suka. Semuanya sayur suka. Makanan yang paling nggak disukain? Itu tempe, Mbak. Tempe. Kalau hobinya Bapak Punto sendiri apa? Hobinya itu sering main bola. Terus itu sering naik gunung. Kalau pas liburan. Berarti sukanya jalan-jalan sama olahraga? Iya. Kalau tempat yang paling disukain dari Bapak Punto sendiri apa? Kalau tempat ya apa ya, kalau tempat yang dimaksud tempat bermain gitu. Oh, bermain ya di alun-alun itu, Mbak. Kan masih ada alun-alun 2 dulu, terus alun-alun yang sebelah sini yang sering untuk main. Berarti sering banget main ke alun-alun. Nggak pernah ke sana-sana. Karena memang dari dulu saya itu di sini tahun 62, dari 62. Terus Mas Punto itu lahir 63 sampai sekarang itu di sini. Jadi menetap terus. Menetap terus di sini, jadi mainnya juga cuma di alun-alun itu. Iya. Saya TK-nya di Bustanul Atfal, kemudian SD-nya di SD Muhammadiyah, SMP-nya di SMP 1, SMA-nya di SMA 1, semua di Temanggung. Jadi sampai SMA saya di Temanggung. Kemudian setelah lulus SMA, saya melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan Teknik Geologi. Teknik yang saat ini laris karena banyak tambang minyak, tambang batu bara, dan lain-lain. Tapi saya ternyata lebih memilih profesi sebagai wartawan. Jadi kuliahnya di Teknik Geologi memang tidak terpakai secara keilmuan, tetapi dasar-dasar dari logika-logika sangat bermanfaat bagi perjalanan saya sebagai wartawan. Kemudian tahun 2002 saya melanjutkan S2-nya di Universitas Paramadina, mengambil Master Teknologi Informasi.
itu sana seperti Pak Jokowi ya Pak. Kalau Jokowi memakai kotak hitam merah, ini Bapak memakai baju kotak biru putih dan celana blue jeans. Bagaimana itu Pak dan apa maksudnya? Ini sebetulnya pakaian keseharian saya. Saya banyak memakai baju kotak, kadang-kadang putih polos gitu. Jadi celana juga jeans. Saya kalau ke kantor juga pakaiannya seperti ini, tidak pakai jas, tidak pakai apa. Nah, pakaian keseharian ini yang saya kemudian terpikir untuk menjadi pakaian ketika mencalonkan menjadi bupati. Jadi tidak mengada-ada, memang adanya seperti ini, kesehariannya seperti ini, itu yang kita tonjolkan dalam pemilihan ini. Bahwa kebetulan kotak-kotaknya sama Pak Jokowi, ya barangkali kebetulan aja. Dan saya memang sukanya baju kotak-kotak, dan profesi saya dari sejak lulus kuliah sampai terakhir itu memilih sebagai profesi wartawan. Dan itu profesi yang bagi saya sangat menyenangkan karena bisa bergaul dengan semua lapisan masyarakat, mulai dari tukang becak, buruh, petani, sampai dirjen, menteri, jenderal, sampai presiden. Kita udah bisa bertemu dengan mereka-mereka sehingga kita bisa berdiskusi untuk berbagai hal yang itu menjadikan saya hampir semua wartawan punya pengetahuan yang cukup luas. Nah, itu profesi yang menarik dan saya sangat menikmati sampai pada akhirnya saya ingin terjun ke dunia politik menjadi calon bupati di Temanggung. Bagaimana tanggapan keluarga Bapak tentang pencalonan diri Bapak sebagai Bupati Temanggung? Ya, keluarga besar sangat mendukung, Bapak dan Ibu memberikan restu, itu yang paling penting. Keluarga kecil saya, istri saya mendukung, anak-anak juga mendukung, itu juga hal yang tidak kalah penting. Dan yang jelas semua keluarga besar juga bukan cuma mendukung secara bahwa dia berbicara mendukung, tapi juga melakukan pergerakan dengan menjadi semacam relawan gitu. Nah, selain itu juga saya termotivasi dan terinspirasi oleh sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi niat saya untuk menjadi bupati adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat masyarakat Temanggung. Apa fokus perhatian Bapak dan menurut Bapak apa problem utama Kabupaten Temanggung saat ini? Problem masyarakat Temanggung sekarang ini adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Pendidikan kita tahu bahwa rata-rata pendidikan di Temanggung ini sekitar 7 tahun, jadi hanya sampai kelas 1 SMP. Nah, ini harus kita perlu tingkatkan. Kalau bisa ya semua anak-anak usia sekolah itu harus sekolah sampai dengan setingkat SLA. Dan kita memang berencana memberikan pendidikan murah kepada masyarakat agar semua anak bisa sekolah. Bahkan kalau memang murah pun tetap tidak mampu, ya kita akan memberikan gratis kepada masyarakat miskin dengan tujuan agar semua anak didik bisa sekolah. Karena kalau kita belajar dari negara lain, itu maju tidaknya sebuah negara itu bukan tergantung dari sumber kekayaan alam yang dimiliki, tetapi tergantung dari sumber daya manusia yang dimiliki. Pertanian, karena indeks nilai tukar petani itu harus kita tingkatkan terus agar masyarakat petani bisa hidup lebih sejahtera. Dan yang tak kalah pentingnya kalau di Temanggung adalah masalah tembakau, karena sebagian masyarakat petani di Temanggung adalah tembakau. Ya, kita akan berjuang untuk masyarakat tembakau ini. Kalau memang pemerintah pusat mempersulit kehidupan masyarakat tembakau, saya sama Mas Budi Daya udah
berencana ya kita yang datang ke Jakarta, petani udah ngurus tanahnya aja, nanti kita yang akan berjuang ke Jakarta. Ini masalah tembakau ini kan masalah yang sensitif karena menyangkut banyak masyarakat Temanggung, bukan cuma petaninya, tapi ada yang membuat keranjang, ada yang mengantar ke sana kemari, banyak masyarakat yang terlibat dalam masalah tembakau. Jadi kami akan berjuang untuk tetap mensejahterakan masyarakat tembakau. Apa mimpi Bapak untuk Temanggung? Ya, itu sesuai dengan visi kami bahwa kami ingin masyarakat Temanggung yang sejahtera, bermartabat. Kita ingin masyarakat Temanggung yang kehidupan ekonominya baik, kehidupan pendidikannya baik, kesehatannya terjaga, mempunyai infrastruktur yang baik sehingga semua distribusi menjadi lancar, ekonominya otomatis akan naik. Dan yang jelas masyarakat maju itu harus didukung oleh masyarakat yang bermartabat, karena masyarakat sejahtera itu kalau dia berperilaku tidak baik bisa menjadi tidak bermartabat. Jadi kita ingin mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera dan bermartabat.